Segmentasi mobil listrik baru di Indonesia semakin terbuka dengan kehadiran mobil listrik 4 pintu yang harganya terjangkau di bawah 500 jutaan. Membuka lebih banyak pilihan bagi konsumen yang ingin beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Dengan jarak tempuh yang cocok untuk perjalanan antar kota atau sebagai kendaraan komuter, mobil ini menjadi alternatif yang menarik. Karena sebelumnya, pilihan mobil listrik terbatas pada segmen microcar seperti Wuling EV dan Ceres E1 yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan juga segmentasi kelas atas seperti Ioniq 5 dan Nissan Leaf. Nah, Sobat Games, segmen baru tersebut diisi oleh dua brand mobil listrik, yaitu Neta-V dan Citroen isi3, yang akan kita bahas di video kali ini dari perspektif kami dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti harga beli awal, jangkauan jarak yang bisa ditempuh dalam sekali pengisian, konsumsi energi, dan juga perawatannya. Nah, hal tersebut menjadi pertimbangan penting sebelum memutuskan untuk memilih mobil listrik mana yang paling tepat untuk solusi kebutuhan dari Sobat Games. Jadi, tonton video ini sampai habis, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Let's go! Yang not limited by age, quality attitude in details. Itulah kutipan yang diambil dari website resminya netaauto.co, yang berarti Neta adalah mobil pintar yang trendy untuk kaum muda dalam artian jiwa yang muda tanpa terbatas oleh usia. Produsen mobil listrik asal negeri tirai bambu ini telah memperkenalkan 3 produk sekaligus di Event Gias 2023 bulan Agustus lalu, yakni Neta S, Neta U, dan Neta-V. Namun, untuk Neta S dan Neta U belum diproduksi dan dijual di Indonesia. Tetapi untuk Neta-V sudah bisa dipesan dan Sobat Games miliki. Sementara itu, ada brand asal Prancis yang mencoba peruntungannya untuk bersaing dengan mobil listrik di Indonesia, yaitu New Citroen isi3. Mobil ini merupakan versi mobil listrik murni dari crossover C3 yang diharapkan dapat menggeser dominasi Wuling EV yang telah menguasai pangsa pasar, sekaligus menjadi pesaing Neta-V sebagai pendatang baru yang setara di kelasnya. Oke Sobat Games, mari kita mulai dengan membahas harga belinya. Pertama, kita bahas rasio dari harga beli dan jangkauannya untuk mengetahui berapa banyak uang yang harus Sobat Games keluarkan untuk memiliki kendaraan non-mikro dari Neta-V dan Citroen isi3 ini. Neta-V dengan harga Rp379 juta memiliki jangkauan 410 km dalam sekali charge baterai. Kita analisa berapa kilometer jarak tempuh yang bisa dicapai setiap harga beli per 1 juta rupiahnya dengan cara 410 km dibagi dengan harga beli yaitu Rp379 juta. Hasil yang didapat setiap 1 juta rupiah jarak tempuh yang mampu dilalui oleh mobil ini sejauh 1,06 km. Kita bandingkan dengan Citroen isi3. Dengan harga Rp395 juta, dengan jangkauan sekali charge sejauh 320 km, maka hasil yang didapat setiap 1 juta rupiah, jarak tempuh yang mampu dilalui oleh mobil ini sejauh 0,81 km. Ternyata lebih pendek daripada Neta-V ya Sobat Games, meskipun harganya terbilang sedikit lebih mahal. Pada rasio ini, Sobat Games bisa mendapatkan gambaran antara jangkauan jarak tempuh berbanding biaya yang dikeluarkan saat membeli di awal. Dari kedua mobil ini, yang unggul adalah Neta-V yang memiliki value per money lebih besar di setiap 1 juta rupiah untuk fungsi jangkauan dalam sekali charge dibanding Citroen isi3. Kedua, kita akan bahas konsumsi energi berdasarkan spesifikasi yang ditawarkan dari Neta-V dan Citroen isi3. Baterai merupakan komponen penting bagi mobil listrik sebagai sumber energi untuk bergerak. Dalam analisa ini, kami akan menghitung berapa konsumsi energi pada kedua mobil ini dengan cara kapasitas baterai dibagi dengan jarak tempuh. Hasilnya seperti yang Sobat Games lihat. Dari perhitungan yang dilakukan, untuk konsumsi energi terbesar ada pada mobil Neta-V. Sedangkan Citroen isi3 mengkonsumsi energi lebih kecil. Kemungkinan hal ini ada hubungannya dengan bobot dari kendaraannya. Bobot Neta-V pasti lebih berat dibanding Citroen isi3 karena memiliki kapasitas baterai yang lebih besar. Konsumsi energi per 100 km tadi akan kita konversikan dalam bentuk rupiah dengan harga per 1 kWh-nya adalah Rp2.475.
Ini adalah perkiraan harga saat kita melakukan pengisian di SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Ini dia hasil perhitungan biaya per 100 km berdasarkan spesifikasi masing-masing mobil listrik tersebut. Dari perbandingannya, didapatkan selisih Rp2.536 saja. Untuk selisihnya ternyata terbilang kecil ya Sobat Kims. Namun, untuk perhitungan aktualnya, konsumsi listrik bisa berubah-ubah berdasarkan kondisi jalan dan temperatur lingkungan saat itu. Ketiga, kita akan membahas bagaimana perawatan untuk kedua mobil ini. Kedua mobil ini merupakan mobil listrik yang identik dengan minim biaya perawatan. Pemilik kendaraan listrik tidak perlu melakukan perawatan yang umumnya dilakukan pada kendaraan berbahan bakar bensin, termasuk penggantian oli, filter udara, busi, transmisi tradisional, dan sistem pembuangan. Mobil listrik tidak memiliki mesin pembakaran internal, busi, atau konverter katalitik, sehingga mengurangi biaya perawatannya. Namun, pada mobil listrik juga dibutuhkan perhatian khusus dan juga perawatan demi menjaga performa saat berkendara. Pada mobil Neta V dan Citroen AC3 menggunakan baterai berjenis lithium-ion. Umumnya, usia pakai baterai mobil listrik ini bisa bertahan sampai 500 siklus pengisian daya. Lewat dari 500 siklus, baterai health akan mengalami penurunan. Elemen kimia lithium-ion bisa terdegradasi akibat arus listrik dan panas yang dihasilkan dalam proses charging maupun discharge. Siklus pengisian daya adalah durasi penggunaan saat baterai terisi penuh, terkuras habis, dan terisi penuh kembali. Pada mobil listrik yang melakukan pengisian daya setiap hari, baterainya akan bertahan paling cepat 2-3 tahun. Namun, dapat bertahan lebih lama tentunya tergantung pada penggunaan. Berbeda dengan Wuling REV yang menggunakan baterai berjenis lithium ferrofosfat, baterai jenis ini memiliki 1000-10.000 siklus, sehingga dapat disimpulkan bahwa baterai berjenis lithium ferrofosfat memiliki kualitas yang lebih baik dibanding baterai berjenis lithium-ion. Namun dari segi harga, saat pembelian awal baterai lithium ferrofosfat lebih mahal dibanding lithium-ion. Tetapi dalam jangka panjang, terhitung lebih murah karena lebih tahan lama. Hindari kebiasaan-kebiasaan yang dapat mempercepat umur baterai, dan lakukan hal-hal yang dapat menjaga kondisi baterai tetap baik, seperti menjaga suhu baterai tidak di suhu yang tinggi ataupun terlalu rendah, parkir di tempat yang teduh, gunakan charger asli, charge ketika daya di bawah 20%, dan hindari benturan pada baterai. Nah, Sobat Kims, kita sudah membahas dua mobil non-mikroelektrik, yaitu Neta V dan Citroen AC3. Secara fungsi, masing-masing memiliki kelebihan yang berbeda. Berikut kami tampilkan kesimpulan untuk kedua merek mobil ini. Dari hasil tersebut, tidak ada poin yang berbeda jauh, hanya berbanding sedikit saja. Kesimpulannya, mobil non-mikroelektrik cocok untuk perjalanan di dalam kota karena biayanya tidak terlalu besar. Mobil ini mampu menempuh jarak yang cukup jauh sehingga cocok untuk digunakan keluar kota. Video ini merupakan opini dari kami semata berdasarkan data yang kami miliki. Jika ada ketidaksesuaian, mohon dimaafkan. Semoga informasi ini bisa membantu dan mari bersama-sama menjaga bumi dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Baik Sobat Kims, terima kasih sudah menonton video ini. Untuk pembahasan mobil listrik lainnya, bisa Sobat Kims tonton di channel Artstekno. Dan untuk selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai motor-motor listrik. Jadi, jika Sobat Kims tertarik dengan konten-konten yang membahas seputar kendaraan listrik, teknologi, dan juga elektronik, bisa subscribe channel kami, like, dan share juga video ini. Salam Sobat Kims!